Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Maudi. How are you? Bening, Dava, I'm good, alhamdulillah. Okay. Before we start our interview tonight, I want to introduce myself. My name is Mama Dava Auto Febrian. So my friend usually call me Dava, right? Or whatever lah. And then I'm student at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, majoring in English Language Education Department, batch 2019. So today I want to interview Mahudi, who has experience in interpreting language. Okay, Mahudi, can you introduce yourself first? Okay, hello everyone. My Hello. name is Maulidia Putri Aji, and uh, you can call me Maudi. I am student in majoring communication science 2019 at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, also like Dava. Okay, Maudi, thank you. Anyway, kamu kesibukannya sekarang-sekarang tuh apa sih? Oke, mungkin ya kayak akhir-akhir ini tuh sibuk kuliah, terus ada juga internship sama lagi KKN gitu. Wih, keren banget. Jadi ada ketiga kesibukan ya di semester ini. Pertama ada KKN, terus ada internship, dan juga kuliah ya. Lagi agak nyusun ya, bab skripsi gitu kan. Betul banget nih, lagi menyusun latar belakang gitu ya. Oke, mau semangat ya kuliahnya. Kita balik lagi ke pembahasan kita nih. So, aku mau jelasin dulu nih kenapa aku bikin kayak gini. Pertama, ini adalah salah satu tugas di interpreting course yang dimana aku harus nge-interview salah satu interpreter. Nih, kira-kira Maudi, can you tell me your experience as interpreter? Sejak kapan sih kamu menjadi interpreter gitu? Maybe kalau misalkan apa ya, as a formal interpreter sebenarnya belum ya, belum pernah jadi interpreter yang formal, yang resmi kayak gitu. Cuman ya karena apa namanya, semenjak ini sih kuliah, karena aku itu sekelas sama ada foreigner sama ada international student, jadi tuh kayak kadang sometimes tuh dosen suka minta aku buat jadi alih bahasa mereka itu. Kadang tuh karena waktu awal-awal itu mereka benar-benar sama sekali belum bisa bahasa Inggris, belum bisa bahasa Indonesia. Jadi setiap ada kelas itu kalau misalkan dosennya pakai bahasa Indonesia ngejelasinnya, so I have to retell to them about apa ya, tentang materi yang disampaikan sama dosen kayak gitu. Mungkin itu sih kayak apa ya, secara apa namanya, secara nggak langsung itu berarti alih bahasa langsung ya. Kalau misalkan masalah menerjemahkan sebenarnya sering ya kayak gitu. Cuman kalau yang langsung itu, kalau yang translating itu kan mungkin aku pernah kayak translating apa namanya, short movie Indonesia ke Inggris, terus mungkin yang apa namanya, kayak bikin berita gitu. Cuman kalau misalkan yang langsungnya, itu aku belum pernah yang resmi ya, paling itu sih kayak, ngealih bahasain langsung kayak apa, buat international student di kelas kayak gitu sih. Oke, great, Maudi. Jadi mungkin awal mulanya itu sejak masuk kuliah ya, karena emang ada anak luar negeri gitu ya. Benar benar benar. Kalau boleh tahu itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke Indonesia? Dari Indo ke Inggris, Inggris ke Indo, kan maksudnya kayak dosen tuh ngejelasin pakai bahasa Indonesia. So I have to tell to them bahasa Inggrisnya. Nanti kalau misalkan mereka mau ngasih, apa namanya, feedback atau komen tentang materi itu kan dia ngomongnya bahasa bahasa Inggris kan, sama aku di-Indonesiain lagi ke dosennya. Karena kadang tuh ada beberapa dosen juga yang, apa tuh namanya, bahasa Inggrisnya masih kurang kayak gitu, ataupun mungkin karena apa ya, karena mereka itu, ini ya, apa, orang Australia. Jadi tuh apa ya, ngomongnya tuh sebenarnya kayak harus bener-bener ditelaah dengan baik karena si aksennya itu bener-bener apa ya, aku baru
baru pertama kali denger sih, maksudnya kayak beda gitu kan ya aksennya, sama yang kita kalau denger listening di TOEFL atau mungkin lihat dari YouTube dan sebagainya itu kan biasanya mereka ya kalau nggak American, British. Nah, itu kayak bener-bener, apa ya, first experience banget sih buat aku, kayak, oh ternyata aksennya Australia itu kayak gini ya, emang agak ribet seperti kumur-kumur gitu ya, Nah, tapi ya ya mungkin bismillah lebih ke gitu. gitu ya. Kayak gitu. Jadi, ya apa namanya, effort itu kayak lebih gitu loh. Tapi ya aku mencoba berusaha untuk memahami apa yang mereka katakan dan aku juga berusaha karena bahasa Inggris aku juga belum bagus banget, jadi aku juga, sambil belajar gitu gimana caranya menyampaikan sesuatu itu dengan benar kayak yang bisa dipahami sama mereka gitu. Oke, Maudi bagus banget ya. Mungkin ini bukan kerjaan formal, tapi seenggaknya bisa latihan mungkin ya. Mungkin aku juga pernah dengar nih katanya Maudi itu pengen jadi ahli bahasa presiden ya. Iya bener banget, itu apa ya, impian sejak SMA sih, karena apa ya, gak tahu dari kecil tuh karena udah bergulat sama dunia bahasa, kayak apa ya, itu kayak udah naluri, kayak udah passion, tahu nggak sih yang kayak, kamu tuh suka sama sesuatu tapi tuh kayak nggak tahu alasannya kenapa, yang kayak suka banget banget, yang kayak kalau belajarnya tuh yang kayak gak ngerasa terbebani gitu, kayak aku ngerasanya tuh ke bahasa tuh kayak gitu, kayak belajar berbagai macam bahasa tuh menurut aku itu kayak sesuatu hal yang fun kayak gitu, yang nggak beban sama sekali, mau itu seribet apapun seperti Mandarin atau mungkin Thailand yang tulisannya mengkol-mengkol kayak ulet, atau mungkin Mandarin yang nadanya tinggi, rendahnya itu kalau beda itu salah, tapi itu kayak menurut aku itu senang-senang aja, makanya kayak aku pengen banget pokoknya kayak dari dulu tuh pengen banget bisa bahasa yang ada di seluruh dunia, makanya aku kayak pokoknya aku ini harus bisa jadi ahli bahasa nih, interpreter. Aku kebayang terus tiba-tiba suatu saat aku tuh kayak ngelihat ini ada nama itu Ibu Marisa Supono. Itu tuh apa namanya? Beliau itu penerjemah langsungnya interpreternya Bapak Jokowi. Nah, aku tuh suka ngelihat beliau itu suka di samping Pak Jokowi kemana-mana, di sampingnya Bu Iriana. Aku tuh kayak penasaran tuh siapa sih cewek itu? Ternyata itu adalah alih bahasa presiden. Itu kayak, ih keren banget ya kalau misalkan aku bisa jadi ahli bahasa presiden. Aku tuh bisa kayak sekaligus keliling luar negeri nggak sih sama Iya, presiden atau betul. mungkin ketemu orang-orang hebat, entah itu bertemu Kim Jong Un, bertemu dengan Donald Trump, bertemu dengan BTS kayak gitu kan, itu Dengan bisa banget Bright, kan kalau ketemu sama Bright, bisa banget kan. Makanya kayak, oh my god, aku kayaknya harus jadi interpreter presiden nih, biar aku tuh sih. pengen iya, jadi aku tuh intinya pengen bisa keliling luar negeri dan juga ketemu sama orang-orang hebat melalui kalau misalkan aku bisa menjadi interpreter presiden gitu. Oke, semoga impiannya terwujud ya, Mod ya. Pengalaman ya waktu mulai kuliah, ada gak sih kesulitan yang kamu alami? Ada banget sih, banyak gitu. Karena kan apa ya, khusus bahasa Inggris gitu kan. Karena kan bahasa Inggris yang biasa kita pelajari di sekolah kan itu bahasa Inggris formal kan, bahasa Inggrisnya pendidikan. Iya, Sedangkan betul. ketika kita ngedengerin orang langsung itu beda banget kan bahasanya. Itu pakai bahasa sehari-hari mereka. Jadi tuh kadang kayak ada masih ada kata-kata atau mungkin kalimat-kalimat yang masih nggak ngertiin tuh apa ya maksudnya kayak gitu kan. Apa namanya? Ya masih belum ngerti kayak gitu apa artinya. Itu sih paling karena apa namanya, karena kita biasanya pakai Inggris formal, terus pas ngobrol sama orang, mereka itu pakai kosakata sehari-hari, itu jadi kadang tuh yang merepotkan yang kayak, "Aduh ini artinya apa? Oh ternyata artinya ini," kayak gitu loh. Yang beda gitu kata-katanya. Itu sih paling kayak perbendaharaan katanya yang masih kurang gitu. Itu yang menjadi miss kayak gitu. Jadi yang kadang jadi kita ini artinya dia ngomong apa, karena kita nggak tahu vocabnya atau mungkin kayak apa phrase-nya atau kalimatnya itu ternyata artinya yang lain kayak gitu loh. Karena kayak misalkan apa ya, apa tuh sebutannya kayak slang-slang kayak gitu kan. Kita kan nggak Iya, tahu iya. ya maksudnya nggak Bahasa belajar gaul banyak yang ya kayak gitu. bahasa gaul mereka, kita kan nggak belajar banyak. Jadi tuh kadang kita nggak tahu. Oke, jadi mungkin kesulitannya dalam itu ya kurangnya juga apa vocabulary-nya seperti itu ya. Kira-kira kesenangan apa sih? Maksudnya dalam menginterpretasikan suatu bahasa kan pasti ada suatu kesenangan. Nah, suatu kesenangan yang kamu alamin apa sih?
itu sih ketika hal yang bikin seneng ketika mengalih bahasakan itu ketika kita bisa mengerti apa yang mereka katakan dan ketika kita bisa menyampaikan apa yang kita ketika mereka paham sama apa yang kita sampaikan itu bener-bener kayak menurut aku suatu kebahagiaan tersendiri sih kayak apa ya kita tuh kan maksudnya grammar dan sebagainya tuh kata-katanya juga masih kurang gitu kan nggak selancar mereka. Nah itu ketika mereka paham sama apa yang kita omongin itu bener-bener kayak aku kan suka nanya-nanyaan kayak understood aku suka nanya gitu kayak can you catch what I say kayak gitu karena tuh kayak ini aku udah bener belum ya ngejelasinnya takut salah kayak gitu apa mereka ngerti nggak ya sama apa yang aku omongin tuh kadang menjadi apa ya kayak takut banget itu loh takut nggak ngerti karena apalagi kalau lagi kuliah ya misalkan dosen nih kan kayak materi kuliah kan misalkan materinya two way communication kayak gitu apa ya bahasanya bahasa ilmiah bahasa akademik bahasa kuliah kan itu kan kayak apa ya kita harus bisa ngejelasin ke mereka pakai bahasa kita sendiri tapi ini gimana ngejelasinnya biar mereka paham gitu kan nah, ketika mereka ternyata paham sama apa yang kita omongin itu kayak kebahagiaan tersendiri aja sih buat aku kayak gitu dan ketika kita mengerti apa yang mereka omongin karena seperti yang tadi aku udah ngomongin kalau misalkan mereka tuh kadang cepet banget kan ngomongnya karena mereka itu foreigner karena mereka itu orang asli sana apa kayak bahasa ibunya adalah bahasa Inggris jadi tuh kadang kayak aduh ini ngomong apa mana cepet mana kayak kumur-kumur aksennya aneh tapi ketika kita bisa nangkep apa yang mereka omongin itu kayak ih ya Allah aku paham loh sama yang mereka omongin kayak oh my god seneng banget Iya. nggak sih Iya betul. Mungkin suatu kesenangan ya. Karena kalau misalkan dismiss dalam suatu bahasa kan ada istilah-istilah yang apa ya, artinya tuh luas. Nah, kalau misalkan salah kan bisa berabe juga kan, seperti itu kan. bener banget Jadi suatu kebanggaan lah ya apa mereka dapat ngerti gitu. Apa sih yang harus dilakukan saat kita menjadi alih bahasa? Terus kira-kira tantangan apa aja yang bakal kamu rasain? Oke, kalau apa yang harus kita lakuin, kayak apa yang harus kita persiapin gitu ya, kayak Iya, betul. triknya gitu ya. Kalau dari aku sih, karena interpreti itu ialah kita kan mengalih bahasakan langsung dan kebanyakan dari mereka itu mereka nggak pakai bahasa formal yang kita biasa dipakai di sekolah atau ketika belajar kan. Nah, kalau dari aku itu kayak ada ya tips triknya tuh menurut aku banyakin baca buku bahasa Inggris, terus sering-sering dengerin apa ya, mungkin kayak dengerin pidato atau podcast atau mungkin nonton film yang pakai subtitle bahasa Inggris itu menurut aku itu apa ya kayak bakal ngebantu banget karena jadi kita jadi banyak tahu tentang presis ataupun mungkin vocab yang kita nggak tahu dari sana sih menurut aku banyak-banyak baca banyak-banyak mendengar atau nonton kayak gitu itu tuh jadi apa ya jadi melatih pendengaran kita melatih kosakata kita juga memperbanyak kosakata kita juga akhirnya bisa lebih mudah buat mengalih bahasakan atau menginterpretasi kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau tantangannya ya kayak tadi aja itu tantangannya tuh ya karena mereka karena apa ya terkadang kalau misalkan apalagi terus kalau kita mengalih bahasakannya dengan orang asingnya langsung, nah itu apa ya tantangannya itu karena mereka ngomongnya cepet banget, jadi kita harus biasa terlatih untuk mendengarkan omongan bahasa Inggris yang cepet. Nah, kayak gitu loh tantangannya. Jadi biar kita bisa bisa nangkep apa yang mereka omongin, itu sih tantangan, tantangan terbesarnya gitu. Makanya caranya kita harus sering-sering mendengarkan orang asing ngomong, itu bisa melalui mungkin nonton film, atau mungkin bisa melalui podcast, atau mungkin dengar pidato-pidato kayak suka ada kan yang kayak di YouTube-YouTube gitu, ngedengerin orang asing yang ngomong, dan lain sebagainya. Dan bisa juga untuk memperbanyak kosakatanya bisa dari baca novel atau baca buku apa gitulah, buku motivational book, atau buku apapun yang tulisannya pakai bahasa Inggris. Kayak gitu sih. Menurut aku itu bakal ngebantu banget sih kalau misalkan kita konsisten ngelakuin itu. Gitu. Pengalamannya pun itu kan gak disangka-sangka ya pengalamannya. Maksudnya tanpa kita di planning gitu karena ada orang
asing, foreigners, mau gak mau kita harus bantu juga kan, seperti itu. Nah, mungkin Maudi cukup segitu ya interview pada malam hari ini. Makasih banget atas waktunya. Semoga KKN-nya lancar, internship-nya juga lancar dan dimudahkan. Semester 6-nya apalagi semoga dimudahkan sekali. Banget. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.